Karena untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib, dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Salam maju bersama, berjumpa lagi dengan Kawan Desa Channel. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Kenapa topik ini sangat menarik? Karena untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib, dan disiplin anggaran, serta partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, perlu dilakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Nah, oleh sebab itu, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa. Bagaimana seluk-beluk dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa? Akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung Kawan Desa Channel dengan mensubscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh updatean dari Kawan Desa Channel. Untuk kawan-kawan yang belum, bisa menyusul dengan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh update dari Kawan Desa Channel. Oke, untuk pengawasan pengelolaan keuangan desa, di sini dilakukan kenapa? Karena keuangan desa pada saat ini sangat besar dan dikelola langsung oleh desa. Banyak peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan oleh perangkat desa dan pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, di mana ada Permendagri 20 tahun 2018, kemudian ada PMK 222 tahun 2020, ada juga Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Adanya aturan itu diharapkan dana desa atau keuangan desa itu bisa dilaksanakan secara tertib dan tepat sasaran, sehingga dibutuhkan pengawasan oleh masyarakat dan dibutuhkan pengawasan secara berjenjang dari tingkat nasional sampai dengan tingkat masyarakat. Apa yang dimaksud dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa? Dalam Permendagri nomor 73 tahun 2020 ini dijelaskan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pengelolaan keuangan desa dalam Permendagri ini dijelaskan secara berjenjang dari tingkat nasional sampai dengan tingkat desa, di mana untuk tingkat nasional dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga non-kementerian yang melaksanakan aparatur pengawasan internal pemerintah. Dalam hal ini bisa berupa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, bisa juga Inspektorat Kementerian Keuangan, serta bisa juga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Selanjutnya, untuk pengawasan yang dilaksanakan tingkat provinsi, ini dilaksanakan oleh APIP atau Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Provinsi, dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk yang kabupaten dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten atau Kota, dan masih berjenjang lagi. Dari kecamatan juga bisa dilaksanakan oleh camat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Nah, yang lebih seru, dalam Permendagri nomor 23 tahun 2020 ini tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa, dijelaskan bahwa ada pengawasan oleh BPD dan pengawasan oleh masyarakat desa. Bagaimana? Pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh kementerian, APIP daerah provinsi, APIP daerah kabupaten atau kota dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan pengawasan lainnya. Bagaimana? Untuk review itu adalah merupakan penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar rencana atau norma yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk monitoring merupakan proses penilaian kemajuan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian evaluasi merupakan serangkaian kegiatan membandingkan hasil atau
mengadaptasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan profesional untuk menilai efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan atas regulasi. Sedangkan untuk yang terakhir, bentuk pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas sosialisasi mengenai pengawasan pengelolaan keuangan desa, pendidikan dan pelatihan pengawasan pengelolaan keuangan desa, pembimbingan dan konsultasi pengawasan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan hasil pengawasan, dan penguatan pengawasan berbasis masyarakat. Untuk pelaporannya, setelah tadi dilaksanakan secara berjenjang, pelaporannya pun ada berjenjang dari tingkat bawah, dari desa, kemudian kecamatan ke kabupaten, kabupaten ke provinsi, provinsi ke kementerian. Untuk pengelolaan pengawasan oleh BPD, di sini Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa. Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan dimaksud melalui perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan APBD dan capaian pelaksanaan RPJM desa, RKPD desa, dan APB desa. Kemudian, langkah-langkah kerja pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh selanjutnya, untuk pengawasan masyarakat desa, ini dalam pasal 23, masyarakat desa melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa. Nah, masyarakat di sini hanya diperbolehkan untuk pemantauan ya. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ini pemantauan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaan pengawasan dimaksud, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa. Nah, informasi apa aja yang dapat diperoleh atau masyarakat desa berhak memperoleh, yaitu informasi tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan yang selanjutnya pelaksanaan kegiatan, anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Yang C, realisasi APB desa. Yang D, realisasi kegiatan. Kemudian kegiatan yang belum selesai dan atau tidak terlaksana. Dan yang terakhir adalah sisa anggarannya. Untuk pengelolaan keuangan desa, sebetulnya semua kegiatan ini bisa dengan cepat diberikan jika dilaksanakan dengan tertib dan akuntabel. Jadi, kalau kita sebagai pengelola keuangan desa, jangan main-main, jadi laksanakan dengan tertib ya, sehingga apabila masyarakat ingin memperoleh informasi tersebut bisa dengan segera diberikan, sehingga masyarakat tidak berpikiran negatif kepada pengelola keuangan desa. Selanjutnya, pemantauan dilakukan melalui ini pemantauan masyarakat ini dilakukan dengan cara atau melalui A. Partisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan terkait pengelolaan keuangan desa. Nah, ini biasanya dilakukan di awal tahun untuk menanggapi laporan terkait pengelolaan keuangan desa di tahun sebelumnya. Selanjutnya, penyampaian aspirasi terkait pengelolaan keuangan desa. Di sini, ini mau menyampaikan aspirasinya mungkin pada saat penganggaran dan juga bisa saat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Yang C, penyampaian pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Nah, ini pengaduan masyarakat ini jika ada indikasi penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil pemantauan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud di atas. Yang ayat 1 ini adalah terkait partisipasi pada laporan keuangan. Disampaikan kepada pemerintah desa dan BPD untuk mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut. Nah, ayat 2-nya dalam hal hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat keluhan diselesaikan secara mandiri oleh desa berdasarkan kearifan lokal melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Nah, jika ada tanggapan dari hasil pemantauan tadi atas
pengelolaan keuangan desa itu diselesaikan secara musyawarah mufakat ya. Kemudian dalam hal penyelesaian secara musyawarah BPD dianggap kurang memuaskan oleh masyarakat, hasil pemantauan dapat disampaikan kepada camat untuk dilakukan mediasi. Nah, berjenjang ya. Kalau misal di musyawarah tidak tercapai mufakat, bisa disampaikan kepada camat. Dan yang keempat, dalam hal hasil pemantauan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yaitu ayat 2 penyampaian aspirasi terkait pengelolaan keuangan desa. Terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, kerugian desa, dan atau indikasi tindak pidana korupsi, masyarakat dapat menyampaikan hasil pemantauan kepada APIP daerah, kabupaten, atau kota. Nah, ini untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh APIP. Nah, penyampaian pengaduan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengaduan masyarakat di lingkungan kementerian dan pemerintah daerah. Jadi dilakukan sesuai aturan yang ada di APIP-nya. Jika misalnya ada ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dilaporkan, masyarakat harus mengikuti atau menyesuaikan. Oke kawan-kawan, semoga bermanfaat. Salam maju bersama. Jangan lupa subscribe Kawan Desa Channel. Salam maju bersama Kawan Desa Channel.